Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di materi pembelajaran IPA terpadu kelas 9 di semester ganjil ini. Pada hari ini kita akan kembali meneruskan materi kita bagian bab yang keempat tentang listrik statis. Kalau pada 2 minggu yang lalu kita telah belajar mengenai listrik statis bagian A, yaitu bagian konsep, maka pada hari ini kita akan belajar bagian B tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan mulai saja belajar kita pada hari ini. Bagian B, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kelistrikan pada sel saraf. 2. Hewan-hewan listrik. 3. Penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Baiklah, kita akan bahas bagian yang pertama. 1. Kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf kita yang berfungsi sebagai penerima rangsang itu juga memiliki sifat-sifat kelistrikan, di mana kalau kita melihat pada gambar, di sana ada struktur sel saraf. Ada dendrit yang berfungsi sebagai penerima rangsang. Dendrit itu akan meneruskan rangsangan dan kemudian akan diolah oleh nukleus atau inti sel. Untuk kemudian rangsangan tersebut dialirkan menuju terminal akson, ya, dan di sana bertemu dengan dendrit yang lainnya. Intinya bahwa saraf kita tersusun atas sambungan beberapa sel saraf atau mungkin jutaan sel saraf yang semuanya itu saling memberi dan meneruskan rangsangan hingga ke otak sebagai pusat saraf. Kemudian bagaimanakah rangsangan itu dapat sampai ke otak? Itu semuanya diteruskan oleh aliran ion pada celah sinapsis. Jadi, ketika rangsangan itu sampai ke sinapsis, itu akan diteruskan kembali oleh dendrit dan seterusnya ke sinapsis dan terus sambung menyambung sampai ke otak. Ion inilah yang bertugas sebagai penghantar rangsangan atau respon dari sel saraf. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hewan-hewan listrik. Di dunia ini juga ada beberapa hewan yang dapat membangkitkan energi listrik. Yang pertama kita lihat pada gambar, ada ikan belalai gajah. Kedua, ada ikan pari listrik. 3. Hiu kepala martil. 4. Lele listrik. 5. Ikan skate listrik. 6. Belut listrik. Dan yang terakhir ada echidna atau yang kita kenal sebagai landak. Itulah contoh-contoh hewan penghasil energi listrik yang ada di dunia ini. Yang ketiga, kita akan membahas penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Jadi di kehidupan kita sehari-hari, penggunaan konsep listrik statis itu banyak kita jumpai dan kita gunakan. Yang kita jumpai, misalnya saja kalau kalian melihat tower telepon seluler, maka di sana ada bagian ujung yang lancip terbuat dari besi atau tembaga, maka itu dinamakan dengan penangkal petir. Lalu bagaimanakah konsep kerjanya? Ya, prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik.
Pengosongan muatan ini sering disebut dengan pentanahan atau ground karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Fungsi penangkal petir membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya. Intinya bahwa petir yang sampai ke bumi itu akan diteruskan ke tanah sebagai penetral dari muatan listrik. Kemudian yang kedua, contoh yang dapat kita jumpai yaitu pada pengecatan mobil. Ya, ini menggunakan kompresor sebagai penyemprotnya. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran itu akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Jadi, dalam hal ini untuk menguatkan atau merekatkan lebih kuat lagi antara cat dengan bodi mobil yang akan dicat, itu digunakan teknik listrik statis, di mana cat itu dibuat muatan listrik, katakanlah muatan positif, kemudian bodi mobil itu berarti dibuat muatan negatif. Positif bertemu negatif akan terjadi gaya tarik-menarik yang pada akhirnya akan menguatkan ikatan ion di dalamnya. Ya, pada bidang industri kita biasanya menjumpai beberapa kasus pencemaran udara akibat cerobong asap yang terlalu ekstrim. Ya, kita lihat pada gambar di sana ada cerobong asap dari sebuah pabrik yang asapnya membumbung tinggi ke udara dan itu mengandung karbon yang dapat merusak lapisan atmosfer atau lapisan ozon kita. Lalu bagaimanakah cara untuk menekan pencemaran udara? Ya, dapat digunakan konsep listrik statis, yaitu komponen utama pengendap elektrostatis berupa kawat yang bermuatan positif dan pelat logam yang bermuatan positif. Ya, saya ulangi lagi. Komponen utama pengendap elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder kemudian terembus keluar. Jadi intinya bagaimana mengurangi pencemaran udara dengan mengikat karbon ya sebagai ion negatif untuk diendapkan, kemudian udara yang mengandung ion positif itu dikeluarkan dari cerobong sehingga tidak mencemari udara. Contoh lainnya adalah penerapan pada mesin fotokopi. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tinta bubuk. Toner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Jadi, ketika toner dibuat negatif, ia akan mudah tertempel di kertas yang juga dibuat muatan positif. Toner atau tinta memiliki muatan negatif, kertas memiliki muatan positif, sehingga di sana ada gaya tarik-menarik sehingga tinta itu dapat merekat dengan kuat di atas kertas. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, Bapak akan berikan tugas pada hari ini yang silahkan kalian boleh kerjakan di buku tugas masing-masing
jangan lupa tuliskan nama, kelas, tanggal, dan tema materi kita pada hari ini. Silakan tugas itu dikumpulkan nanti di akhir semester sebagai bukti kegiatan kalian mengikuti pembelajaran daring IPA terpadu kelas 9. Bapak rasa cukup belajar kita pada hari ini. Semoga kalian semuanya tetap semangat di tengah masa pandemi ini. Kalian tetap dapat menjaga spirit ataupun motivasi kalian untuk terus belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari pandemi virus corona. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Tetap semangat!